天上天下唯我独尊 Sebuah kalimat yang menggema di seluruh fandom. Sebuah deklarasi kekuatan absolut dari penyihir terkuat yang pernah hidup. Sebuah puncak kesombongan yang kita semua kenal dan sukai. Tapi, bagaimana jika kita salah mengartikannya? Bagaimana jika kalimat itu bukanlah tentang arogansi? Bagaimana jika itu adalah sebuah pengakuan, sebuah deklarasi tentang kesepian yang absolut? Selamat datang kembali di Anime Ekuator. Hari ini, kita tidak akan membahas seberapa kuat Gojo Satoru. Kita akan bertanya, mengapa kekuatannya adalah sebuah tragedi. Di video ini, kita akan membongkar topeng sang terkuat untuk mengungkap paradoks di baliknya, bahwa menjadi yang tak tersentuh berarti hidup dalam isolasi abadi. Untuk memahami sangkar yang memenjarakan Gojo, kita harus membedah dua pilar kekuatannya, bukan sebagai senjata, tapi sebagai dinding yang ia bangun di sekelilingnya. Pertama, teknik warisan keluarganya, Limitless, dan manifestasi dasarnya, Infinity. Secara sederhana, Infinity adalah paradoks Achilles dan kura-kura yang dijadikan kenyataan. Apapun yang mendekati Gojo akan melambat tanpa henti, tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Keren bukan? Tapi coba pikirkan implikasinya. Dia secara harfiah tidak tersentuh. Dinding tak kasat mata ini tidak hanya melindunginya dari serangan, tapi juga mengisolasinya dari dunia. Sebuah sangkar emas yang sempurna. Dinding itu diperkuat oleh pilar kedua, Six Eyes. Ini bukan sekadar mata biru yang indah. Six Eyes memberinya persepsi energi kutukan yang luar biasa, memungkinkannya memproses informasi dalam jumlah masif, dan menggunakan Limitless dengan efisiensi yang nyaris sempurna. Tapi bayangkan, menerima aliran data tanpa henti setiap detiknya. Dunia menjadi terlalu bising. Inilah alasan sebenarnya di balik penutup matanya. Itu bukan sekedar gaya, itu adalah peredam, sebuah alat vital baginya untuk bertahan dari banjir informasi yang bisa membuat orang biasa gila. Kekuatannya yang terbesar juga merupakan bebannya yang terberat. Tapi jika kekuatan adalah sangkarnya, maka ada satu kejadian yang menjadi kunci dari sangkar itu. Sebuah titik patah yang mendefinisikan siapa Gojo Satoru hari ini. Tragedi Suguru Geto. Dulu, kalimatnya bukan aku yang terkuat. Kalimatnya adalah kita yang terkuat. Gojo tidak sendirian di puncak. Ada Geto, sahabatnya, rivalnya, satu-satunya orang di dunia yang bisa berdiri setara dengannya. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, memahami beban menjadi penyihir terkuat bersama-sama. Namun, puncak itu rapuh. Setelah Gojo bangkit dan menyentuh esensi kekuatan kutukan, jarak di antara mereka mulai terasa. Sementara Gojo semakin nyaman dalam keabsolutannya, Geto justru tenggelam dalam kebencian terhadap kelemahan manusia dan siklus tak berujung yang harus mereka hadapi. Ideologi mereka pecah. Jalan mereka berpisah. Disinilah letak kegagalan terbesar Gojo Satoru. Dia, sang penyihir terkuat, tidak mampu menyelamatkan satu-satunya sahabatnya. Kekuatan absolutnya tidak berdaya di hadapan pilihan hati seorang teman. Momen inilah yang menghancurkan arogansi masa mudanya dan menanamkan penyesalan yang mendalam. Dan penyesalan itu melahirkan sebuah tujuan baru. Mengapa seorang Gojo Satoru mau repot-repot menjadi guru? Karena dia tidak ingin ada lagi yang terkuat, yang berdiri sendirian. Dia melindungi Yuji, membimbing Megumi, dan membina generasi baru, bukan hanya untuk menciptakan penyihir kuat, tapi untuk menciptakan rekan. Dia berjuang mati-matian agar murid-muridnya tidak akan pernah merasakan isolasi yang sama. Dan tidak akan pernah berakhir seperti dia dan Geto.
Jadi, pada akhirnya, topeng Gojo Satoru yang arogan dan kekanak-kanakan itu bukanlah cerminan dari kekuatannya, melainkan produk dari tragedinya. Dia adalah pria yang bisa melihat segalanya, kecuali cara menyelamatkan satu-satunya sahabatnya. Pria yang tak tersentuh, namun mendambakan koneksi. Pria terkuat di dunia, yang dipenjara oleh kekuatannya sendiri. Maka, pertanyaan yang tersisa bukanlah siapa yang bisa mengalahkan Gojo Satoru. Pertanyaan sesungguhnya adalah siapa yang bisa memahaminya. Di Anime Equator, inilah yang kami lakukan. Kami mencari garis khatulistiwa di setiap karakter. Garis pemisah antara kekuatan dan kesepian, antara takdir dan penyesalan. Jika kalian menikmati analisis yang membongkar karakter sampai ke jiwanya, tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like. Dan kami ingin mendengar teori kalian di kolom komentar. Menurutmu, apakah Gojo Satoru ditakdirkan untuk selamanya sendirian di puncak? Atau akankah generasi baru yang ia bina berhasil membebaskannya dari sangkar emas itu? Pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di video selanjutnya, kita akan membedah seorang pahlawan yang sumpahnya untuk menyelamatkan dunia justru menjadi ancaman terbesar bagi dunia itu sendiri. Kita akan membahas Eren Yeager. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menganalisis.